Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita saat ini berada di minggu ketiga. Kita akan membahas tentang administrasi pengelolaan wakaf di Indonesia untuk mata kuliah administrasi dan lembaga keuangan Islam di Indonesia. Nah, saya sebagai Hairul Umam sebagai dosen pengampu akan terlebih dahulu mempersilahkan kepada empat pemateri kita yang sudah siap, yaitu ada Deva Cahyani, ada Gema Maulana, ada Gina Maya, dan Gita Lestari. Nanti waktu saya akan berikan, mungkin di sini meskipun ada 16 slide yang disampaikan nanti akan disampaikan, tapi mohon untuk diperingkas, tidak terlalu detail dan tidak terlalu tekstual ya dalam penyampaian materinya. Baik, saya serahkan kepada moderator di kelompok ini untuk memulai kegiatan presentasi ini. Setelah itu nanti akan ada diskusi dengan saya sebagai dosen pengampu. Mungkin saya akan bertanya 3-4 pertanyaan. Nanti kita baru closing. Pada kelompok 3 saya persilahkan waktunya. Baik, terima kasih kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Pak Hoirul Umam selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi Lembaga Islam Indonesia dan serta teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah karena telah diberikan rahmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di dalam diskusi kali ini. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu administrasi pengelolaan wakaf. Perkenalkan, nama saya Deva Cahyani yang akan menjadi moderator pada diskusi kali ini. Di sini saya akan membimbing jalannya diskusi ini dan akan memperkenalkan anggota-anggota kami. Yang pertama ada saya sendiri, Deva Cahyani. Yang kedua ada Gema Maulana, yang ketiga ada Gina Maya, dan yang keempat ada Gita Lestari. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi pertama, adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian materi dan penyajian. Untuk slide-nya bisa di next. Baik, pada materi pertama yang akan saya jelaskan, yang pertama ada konsep wakaf. Konsep wakaf menurut etimologi yaitu wakaf atau wakof artinya menahan atau pencegahan. Bisa tahbis juga artinya pencegahan. Keduanya memiliki arti yang sama. Lalu kata wakaf sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu wakofa yang artinya menahan atau berhenti. Secara etimologi kata wakaf atau jamaknya auqaf bisa didefinisikan sebagai tindakan atau penahanan atas penggunaan serta penyerahan harta warisan yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang untuk tujuan kegiatan amal. Lalu konsep wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh wakif untuk mewariskan atau menyerahkan sebagian harta miliknya yang dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu sementara atau juga selamanya sesuai dengan keperluannya dan juga kesejahteraan umum sesuai dengan syariat Islam. Menurut Imam Maliki, wakaf adalah memanfaatkan suatu benda atau harta yang dimiliki seseorang, meskipun itu dengan cara sewa, untuk diberikan kepada seseorang yang berhak dengan melakukan satu akad atau sighah dalam jangka waktu yang ditentukan oleh wakif itu sendiri. Boleh next. Lalu ada dasar hukum wakaf. Yang pertama ada dasar hukum wakaf dari Al-Quran. Yang pertama ada Quran Surat Al-Hajj ayat 77 yang bunyinya,
Hai orang-orang yang beriman, rukulah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. Lalu yang kedua ada dari Quran Surat Ali Imran ayat 92 yang bunyinya, kamu sekali-kali tidak sampai kebajikan, kecuali yang atau yang sempurna. Sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu menafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Lalu ada dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 26 yang bunyinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah kamu di jalan Allah sebagian dari hasil yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu menafkahkan yang buruk itu padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicikan mata terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dan terpuji. Selanjutnya ada dasar hukum wakaf dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata, Umar berkata kepada Nabi Muhammad SAW, saya mempunyai 100 saham, yaitu tanah kebun di Khoibar. Belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu. Saya bermaksud menyedekahkannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tahanlah pohonnya dan sedekahkan buahnya pada sabilillah. Next. Lalu ada syarat dan rukun wakaf. Yang pertama ada al-wakif. Al-wakif itu orang yang melakukan wakaf. Dan wakif itu harus mukalaf atau sudah akil balik. Lalu wakif itu tidak menerima paksaan dari siapapun dan atau itu tuh atas dari kemauannya sendiri. Lalu ada al-mauquf, yaitu al-mauquf itu harta benda yang akan diwakafkan. Lalu ada al-mauquf alaih, yaitu adalah orang yang menerima adalah yang menerima wakaf harus merupakan orang yang berhak memiliki hal yang diwakafkannya itu. Lalu ada sihoh, yaitu ikrar wakaf, harus dikemukakan dengan terbuka dan secara jelas. Lalu tidak ada hiyar, harus tunai. Sekian materi yang saya sampaikan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Gema Maulana. Untuk Saudara Gema dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan materi. Materi selanjutnya yaitu konsep pengelolaan wakaf. Pengelolaan dan pengembangan harta benda pada wakaf adalah proses untuk mendapat manfaat dari harta benda wakaf, baik yang dilakukan oleh najhir maupun yang dilakukan bersama untuk bekerja sama dengan pihak lain demi mencapai tujuan dari wakaf tersebut. Kemudian ada proses dan pengaturan dalam pengelolaan wakaf. Yang pertama dalam hukum Islam. Yang pertama yaitu orang-orang yang sedang berwakaf atau wakif. Yang kedua, harta yang diberikan kepada orang yang berhak mendapatkan wakaf. Ketiga, alasan wakaf atau yang memenuhi syarat untuk mendapatkan akibat wakaf atau mauquf alaihi. Yang keempat, proklamasi wakaf dari wakif disebut sigot atau wakaf ikrar. Kemudian yang kedua ada pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Yang pertama yaitu wakif, kedua najhid, tiga harta wakaf, yang keempat ikrar wakaf, yang kelima penataan harta wakaf. Kemudian ada pengalokasian harta wakaf. Yang pertama yaitu sarana dan kegiatan wakaf. Yang kedua kantor dan latihan instruktif dan kesejahteraan. Yang ketiga bantuan kepada orang miskin, anak terlantar, gelandangan, hibah. Yang keempat kemajuan moneter dan peningkatan individu. Yang kelima kemajuan bantuan pemerintah publik lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan undang-undangnya. Yang terakhir masa wakaf atau masa ini disesuaikan dengan keadaan harta yang diwakafkan. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Gema. Untuk materi selanjutnya, yaitu proses dan pengaturan pengelolaan wakaf. Materi yang keempatnya akan dijelaskan oleh Saudari Gina Maya Gayatri. Untuk Saudari Gina, dipersilahkan. Baik,
Terima kasih moderator. Selanjutnya mengenai kriteria harta wakaf. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang mana wakaf ini dikategorikan menjadi dua benda, yakni benda tidak bergerak dan benda bergerak. Yang benda tidak bergerak ini, yang pertama pilihan untuk mendarat sesuai dengan peraturan undang-undang dan pedoman yang relevan baik yang ada maupun yang tidak terdaftar. Hal ini bisa dimaksudkan yaitu sesuatu yang bisa dipijaki. Lalu yang kedua, struktur atau bagian dari struktur yang tersisa di tanah. Yang ketiga, tanaman dan tanah lainnya. Maksudnya jika tanah tersebut merupakan sebuah lahan perkebunan, maka tanamannya pun itu termasuk diwakafkan. Lalu yang keempat, tanggung jawab untuk unit sesuai dengan peraturan undang-undang dan pedoman yang relevan. Yang kelima, hal-hal yang tidak gentar sesuai dengan peraturan atau selaras dengan aturan syariah. Lalu yang kategori selanjutnya yaitu benda bergerak. Sifatnya ini tidak terbatas dalam pemanfaatannya seperti uang tunai, logam berharga, perlindungan. Perlindungan di sini yaitu menunjuk kepada surat-surat berharga seperti saham, obligasi maupun cek. Yang keempat ada kendaraan. Yang kelima hak atas inovasi beresensi seperti hak paten. Lalu yang keenam hak sewa dan lain sebagainya. Bisa di next. Selanjutnya masih mengenai proses peraturan pengelolaan wakaf, namun ini ada pembuatan akta wakaf, yakni yang pertama dimulai dari peserta wakif yang mendatangi KUA terdekat dengan membawa berkas-berkas yang diperlukan. Yang kedua, perjanjian wakif kepada nazir dengan pengamat dari kepala KUA. Kepala KUA ini sebagai saksi dan juga bisa oleh penerima manfaat dari wakaf tersebut. Lalu yang ketiga, kepala KUA membuat akta janji wakaf dan surat penegasan. Yang keempat, duplikat akta janji yang telah dibuat diberikan kepada wakif dan nazir. Dan yang kelima, nazir mendaftarkan tanah wakaf ke Badan Pertahanan Umum. Selanjutnya ada pihak yang terlibat dalam pengelolaan. Nah, dalam pengelolaan wakaf ini tentunya ada pihak-pihak di dalamnya. Yang pertama ini wakif. Wakif adalah pihak yang mewakafkan hak miliknya tanpa mengharap imbalan materi. Wakif ini mempunyai ada syaratnya. Yang pertama, kebenaran kepemilikan harta yang diwakafkan itu harus benar-benar atas nama wakif. Yang kedua, sudah balik dan rasyid. Balik di sini yaitu mumpuni secara umur dan rasyid yaitu mumpuni secara kecerdasan. Yang ketiga, tidak harus selalu muslim. Walaupun demikian, tetapi yang diwakafkan ini harus selaras dengan aturan syariah. Yang keempat, tidak terikat utang kecuali orang yang memberi hutang memberikan izin. Nah, pihak yang kedua ada nazir. Nazir ini maksudnya merupakan orang yang mengelola wakaf. Nazir ini bisa berupa individu, organisasi, maupun badan hukum. Walaupun organisasi dan badan hukum, tapi syaratnya itu tetap merujuk pada perseorangan. Yang pertama yaitu WNI. Yang kedua beragama Islam. Yang ketiga balik. Yang keempat amanah. Yang kelima mampu secara jasmani maupun rohani. Dan yang keenam, tidak terlibat pidana hukum. Lalu ada tugas nazir dalam pasal 11 Undang-Undang Wakaf, diantaranya yang pertama, mengelola benda wakaf sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Yang kedua, menjaga dan melindungi harta benda wakaf. Yang ketiga, melakukan pelaporan pelaksanaan tugas kepada BWI atau Badan Wakaf Indonesia. Yang selanjutnya keempat, mendapatkan hak atas pengelolaan wakaf, tapi tidak lebih dari 10%. Itulah pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Gina Maya. Selanjutnya ada masih di
masih ditentang pihak yang terlibat dalam pengelolaan wakaf. Ini ada bagian tiganya, yaitu tentang Badan Wakaf Indonesia. Akan dijelaskan oleh Saudari Gita Lestari. Untuk Saudari Gita, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Lalu yang ketiga ada Badan Wakaf Indonesia, lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Ditetapkan pada tanggal 13 Juli 2007, hadir untuk membina nazir dalam mengelola wakaf dan diharapkan dapat memajukan perwakafan di Indonesia. Tugas dan wewenang BWI ada pada pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yaitu yang pertama, melangsungkan pembinaan pada nazir dalam pengelolaan harta benda wakaf. Yang kedua, melangsungkan pengelolaan benda wakaf secara nasional maupun internasional. Yang ketiga, memberikan perizinan atas status harta benda wakaf. Yang keempat, memberhentikan maupun mengganti nazir. Dan yang kelima, perizinan penukaran harta benda wakaf. Next. Yang keempat, ada kantor urusan agama, yaitu berkedudukan di kabupaten dan kota media di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Mempunyai tugas bagian dari kantor Kementerian Agama Indonesia dalam pasal 37 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintahan Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa adanya keterlibatan KUA dalam perwakafan, yaitu pejabat membuat akta ikrar wakaf untuk benda bergerak dan benda tidak bergerak. Lalu ada akta ikrar wakaf atau yang disingkat AIW, adalah bukti sah yang berisi pernyataan wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya yang kemudian dikelola oleh nazir sesuai dengan kesepakatan tujuan yang tertera pada akta. Lalu ada urgensi, yaitu hadirnya BWI diharapkan wakaf di Indonesia mampu mendirikan koordinasi dengan nazir dan mendirikan manajemen wakaf secara nasional maupun internasional. Pemerintah berencana mengembangkan lembaga-lembaga nazir agar lebih berkembang dan amanah, agar harta wakaf mampu berkembang secara komersial. Lalu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dan yang terakhir, peraturan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 menjelaskan administrasi pendaftaran wakaf, uang, dan PMI RI tentang Nomor 73 Tahun 2013 yang menjelaskan tentang cara wakaf dalam benda tidak bergerak dan bergerak. Next. Dan yang terakhir ada kontribusi. Yang pertama dalam bidang pendidikan, pengelolaan harta wakaf yang ditujukan untuk membangun fasilitas pendidikan khususnya pengembangan pendidikan Islam. Dan yang kedua, dalam menyejahterakan umat, penataan untuk kehidupan manusia diharapkan berkembang menjadi baik tentunya dari perwakafan itu sendiri. Seperti fasilitas umum, tentunya dengan demikian tak luput dari kegiatan perawatan, pelestarian, pengolahan, pemanfaatan, sebagainya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Gita Lestari. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya. Untuk sesi selanjutnya ada sesi tanya jawab yang akan dilakukan oleh Bapak Hoirul Umam selaku dosen pengampunya. Terima kasih. Kepada Bapak Hoirul Umam, boleh. Dipersilahkan. Oke, terima kasih kelompok 3 sudah cukup baik dalam menjelaskan tentang wakaf, organisasi wakaf di Indonesia. Saya ingin bertanya sih. Jadi misalkan kayak gini nih, kita coba studi kasus saja. Misal saya punya tanah 5.000 meter atau misalnya anggaplah 500 meter, itu akan mewakafkan ke misalnya salah satu yayasan di Indonesia, misalnya yayasan apalah kayak gitu. Nah ini apa yang memang saya bisa lakukan
Apakah misalnya saya harus datang kemana? Apa harus datang ke badan wakaf? Apa harus datang ke kelurahan pertama-pertamanya atau harus datang ke KUA? Silahkan, siapa yang bisa menjelaskan proses sampai saya dapat sertifikat wakaf ya? Silakan, ada yang bisa menjelaskan? Mungkin saya ya Pak izin masuk. Kalau tadi dari materi sendiri, sepemahaman saya, yang pertama didatangkan itu kita datang ke KUA terlebih dahulu dengan membawa syarat-syarat dan berkas-berkas dan berkas-berkas hartanya itu sendiri. Lalu setelah itu wakif itu membuat janji wakaf kepada nazirnya dengan saksinya dari kepala KUA itu sendiri. Lalu pihak KUA membuatkan akta wakaf dan surat penegasan. Lalu ada selanjutnya duplikat akta janji yang diberikan kepada wakif dan nazirnya buat akta janjinya. Lalu setelah itu nazir bisa mendaftarkan hartanya itu ke Badan Pertahanan Umum atau Badan Pertahanan Umum atau BPN. Sekian dari saya. Bila masih ada kurang atau salah boleh dibenarkan oleh teman-teman atau ditambahkan oleh teman-teman. Boleh, silakan, ada yang ingin coba menambahkan? Saya, Pak. Boleh. Mungkin pendapat saya tidak jauh beda dengan Deva. Jadi yang pertama itu calon wakif bisa datang ke KUA terdekat, bisa membawa berupa identitas diri seperti dokumen. Misalnya kalau ini kayak dokumen sah atas nama yang dimiliki gitu, sah atas tanah yang dimiliki. Nah, lalu yang kedua, melakukan pengucapan ikrar wakaf kepada nazir dengan saksi kepala KUA dan para penerima manfaat. Lalu yang ketiga, kepala KUA lalu membuat akte ikrar wakaf atau yang bisa disebut sebagai surat pengesahan. Lalu yang keempat, salinan akta ikrar diberikan kepada wakif dan nazir tersebut. Mungkin itu Pak, mohon maaf kalau ada kesalahan. Oke, apa namanya tuh, saya ingin menanyakan juga ini fungsi Badan Wakaf Indonesia nih. Jadi Badan Wakaf Indonesia ada badan yang namanya Badan Wakaf Indonesia. Menurut teman-teman semua di kelompok 3 ini fungsi Badan Wakaf Indonesia sendiri seperti apa? Izin masuk, Pak. Boleh. Ya, jadi mengenai tugas Badan Wakaf Indonesia ini, yang pertama itu tentunya melangsungkan pembinaan kepada nazir dalam pengelolaan harta benda wakaf. Adanya BWI ini bukan berarti wakaf di Indonesia itu sepenuhnya milik BWI, tapi hanya melakukan pembinaan kepada nazir. Lalu yang kedua, melangsungkan pengelolaan benda wakaf secara nasional maupun internasional. Yang ketiga, memberikan perizinan atas status harta benda wakaf, seperti yang tadi teman-teman saya sebelumnya sebutkan tentang cara membuat akta wakaf. Lalu yang keempat, memberhentikan maupun mengganti nazir itu merupakan tugas BWI. Yang kelima, perizinan penukaran harta benda wakaf. Mungkin segitu saja dari saya, Pak. Terima kasih. Ya. Mungkin ada yang menambahkan? Silakan, ada yang mau menambahkan? Dari Izin masuk, Pak. boleh, Gema, silakan. Menurut saya fungsinya itu yaitu yang pertama melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, kemudian melakukan pengelolaan dan pengolahan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, kemudian memberikan persetujuan dan izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, kemudian memberhentikan dan menggantikan nazir
memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf, memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dan dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Mungkin nggak jauh beda dari Gina ya Pak. Menurut saya sih segitu Pak. Oke. Saya sekarang gini, kalau misalnya ternyata ada tanah wakaf ya atau barang wakaf yang ternyata tidak tidak diproduk ya istilahnya tidak produktif ya atau tidak dimanfaatkan oleh lembaga atau orang yang diwakafkan. Nah, fungsi negara atau fungsi badan wakaf atau mungkin kantor urusan agama dalam hal ini seperti apa menanggapinya. Jadi misal ada wakaf terlantar lah, ada tanah wakaf terlantar apa atau bahkan istilahnya tidak difungsikan, tidak disesuai dengan ikrar pertama. Ini apakah harus kemana mengadunya? Silakan, ada yang bisa menjelaskan? Ini kalau ada wakaf terlantar nih, wakaf yang tadinya diwakafkan, tanah atau bangunan atau barang atau uang mungkin yang tidak dimanfaatkan, apakah bisa dicabut hak wakafnya atau seperti apa? Halo? Silakan. Ada yang bisa menjelaskan? Bapak izin masuk. Boleh. Eh, Pemahaman saya, kalau jika tidak salah, saya pernah baca di suatu artikel gitu, di situ dijelaskan. Jadi kalau ada suatu wakaf yang tidak yang terbengkalai atau pokoknya nggak dimanfaatkan secara benar, itu oleh Badan Wakaf Indonesia bisa di di diolah kembali wakaf itu menjadi hal yang dapat bermanfaat lagi untuk banyak orang. Sekian dari saya. Jika tidak salah, saya pernah membaca artikel seperti itu, Pak. Oke. Terima kasih. Untuk kurangnya boleh ditambahkan oleh teman-teman. Silakan. Izin masuk Pak. Boleh, silakan. Kalau menurut saya, jika kita menemukan tanah wakaf yang terbengkalai atau tidak dimanfaatkan sebaik mungkin, kita bisa mengadukannya ke BWI, yang kemudian BWI akan menghentikan atau menggantikan nazir. Nah, setelah begitu, BWI juga bisa memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Nah, nanti kemudian BWI akan memberikan saran kepada pemerintah bagaimana tanah wakaf tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar, apakah dibangun kayak bantuan sosial atau apa, kemudian akan dilanjutkan oleh pemerintah Pak. Sekian dari saya. Oke, ada yang menambahkan yang lain? Silakan, ada yang menambahkan? Oke, kalau tidak ada yang menambahkan nanti bisa dikomentar ya oleh teman-teman kalian di di YouTube ya, atau mungkin kalian juga nanti bisa coba cari-cari lagi materi tentang hal seperti itu. Pertanyaan selanjutnya sih saya ingin
mengetahui pendapat kalian satu persatu tentang eh, tumpang tindih ya, termasuk bagaimana kondisi pengelolaan wakaf di Indonesia, apakah sudah baik atau masih perlu banyak perbaikan. Kalau misalnya sudah baik, seperti apa argumentasinya? Kalau masih perlu banyak perbaikan atau belum baik ya, maka silakan argumentasi datanya bisa disampaikan. Boleh dari siapa dulu? Silakan. Mungkin dari siapa? Dapa ya. Dari Deva dulu mungkin. Ya, Bapak izin masuk. Menurut saya sendiri, untuk Badan Wakaf di Indonesia saat ini sepertinya sudah mulai bisa membantu perwakafan di Indonesia. Soalnya dari BWI sendiri sudah banyak membantu perwakafan yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat Indonesia. Seperti itu Bapak dari saya. Sudah mulai efektif gitu Badan di Indonesia. Mungkin masih perlu dikembangkan. Untuk kurangnya bisa ditambahkan oleh teman-teman. Izin berpendapat, Bapak. Boleh, silakan. Mungkin wakaf di Indonesia saat ini udah mulai tumbuh berkembang. Jadi seperti penyangkut aset yang bergerak, misalnya seperti wakaf saham, wakaf-wakaf deposito, wakaf-wakaf surat berharga itu sudah mulai tumbuh dengan bagus gitu Pak. Jadi mungkin pengelolaannya dikelola secara produktif, hasil manfaatnya seperti itu Pak. Oke, mungkin yang lain? Izin masuk Pak. Boleh. Ya, menurut saya ya wakaf di Indonesia itu sudah cukup baik karena dilihat dari Badan Wakaf Indonesia-nya pun tugasnya itu sangat mumpuni gitu, sangat sangat berkontribusi pada perwakafan di Indonesia. Karena bisa dilihat dari kontribusi wakaf itu sendiri yang mana saat ini juga pendidikan Islam di Indonesia itu sudah cukup banyak gitu. Terus juga fasilitas-fasilitas umum dari perwakafan ini di Indonesia sudah cukup bisa diperoleh manfaatnya. Seperti itu Pak dari saya. Terima kasih. Oke. Silakan. Izin masuk Pak. Boleh. Kalau menurut saya masih kurang sedikit ya, karena masih terhalang dalam kinerja lembaga wakaf atau nazir yang belum merata di dalam setiap daerah. Terutama apalagi masih ada beberapa nazir atau yang lembaga wakaf masih belum bisa memaksimalkan tanah wakaf menjadi semaksimal mungkin agar bermanfaat bagi masyarakat. Begitu Pak menurut saya. Oke. Saya ingin mencoba bertanya, kira-kira di negara lain ya, mungkin kalian bisa membandingkan dengan negara tetangga, apakah itu Malaysia atau mungkin Brunei Darussalam di Asia Tenggara. Kira-kira proses wakaf itu apakah hampir sama seperti di Indonesia? Ada badan wakafnya juga, ada lembaga resminya juga, atau bagaimana pengelolaannya di negara yang lain ya? Boleh coba dijelaskan mungkin, atau mungkin kalian belum banyak membaca tentang itu?
Silakan. Ada yang bisa menjelaskan bagaimana kondisi perwakafan atau pengelolaan wakaf di negara tetangga ya, atau di negara lain? Apakah lebih baik atau mungkin Indonesia malah yang paling baik? Oh, kok jadi sepi? Oke, kalau kalian mungkin belum bisa menjelaskan, saya coba apa namanya tuh ke closing saja ya. Eh, tapi sebelum saya beri penjelasan yang lain, mungkin saya minta closing statement dari kelompok ini. Boleh ada yang mewakili? Silakan yang mau mewakili siapa? Boleh Gina, boleh Gita, boleh Gema atau Deva? Halo? Masih ada di room ini? Halo? Deva? Masih ada? Iya Pak, masih ada. Oh ya, Bentar, Gina, Pak. Gina masih ada? Ada Pak? Oh, kalau kita ada? Ada, Pak. Oh, Gema ada? Hadir Pak. Oh iya. Ini kalau dari tadi saya kayak ngomong sendiri ya. Silakan, saya minta closing statementnya dari siapa? Kesimpulannya dari presentasi kalian seperti apa? Izin masuk Pak untuk menyampaikan kesimpulan dari materi hari ini. Boleh? Kesimpulan dari materi hari ini yaitu harta wakaf adalah harta yang memiliki umur atau potensi manfaat jangka panjang dan memiliki nilai moneter yang ditunjukkan oleh syariah yang diberkati oleh wakif. Harta benda wakaf harus diwakafkan bila secara sah diklaim dan dibatasi oleh wakif. Pengelolaan wakaf adalah kegiatan yang sistematis untuk mengkoordinasikan aktivitas penyerahan suatu benda yang diwakafkan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, yang mana benda tersebut akan diambil manfaatnya oleh masyarakat umum. Dalam pengelolaan tersebut, tentunya ada pihak-pihak yang terlibat. Pihak tersebut bisa merupakan individu ataupun kelompok. Sekian kesimpulan dari kelompok ini, Pak. Oke, terima kasih Gema. Jadi gini ya, di Indonesia sendiri sebetulnya tadi sudah disampaikan juga ada pada saat kita pengadministrasian wakaf itu ada keterkaitannya dengan Kementerian Agama, bahkan di level kecamatan ya. Jadi kalau misalnya kita mau mewakafkan itu harus ke kantor urusan agama di level kecamatan. Jadi harus akadnya itu harus transaksinya ya, isi akad wakafnya itu harus di kantor urusan agama sehingga nanti ada sertifikat wakaf. Nah ini nanti sertifikat wakaf inilah yang menjadi yang menjadi acuan pada saat perubahan nama dari sertifikasi tanah, misalnya kalau tanah ya, atau bangunan atau barang dan yang lain-lainnya. Tapi makin kesini memang berkembang, wakaf itu bukan hanya wakaf tanah, ada wakaf uang, ada wakaf yang lainnya ya, termasuk logam mulia dan yang lain-lainnya. Bahkan di Indonesia sendiri ada istilah bank wakaf ya, meskipun itu bank wakaf sendiri berkembangnya jadi lebih ke lembaga keuangan perbankan ya, tapi tidak sesuai, maksud saya belum sesuai dengan apa yang difikirkan di awalnya. Lalu ada istilah Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Ini sebetulnya lembaga ini mengapa diadakan lembaga ini? Jadi kalau misalnya hitung-hitungan, kalau saya melihat dari beberapa artikel, itu potensi wakaf di Indonesia itu lebih dari 180 triliun per tahun sebetulnya. Jadi bayangkan kalau misalnya sekarang
dana zakat aja kan mungkin tidak lebih dari ini, tapi di Indonesia itu kurang lebih ada 180 triliun ya yang potensi per tahunnya. Jadi untuk tanah saja itu kurang lebih sekitar 520 ribuan ya. 520 ribuan meter. Jadi kurang lebih kalau 520 ribuan 50 hektar ya per tahun ya. Jadi 50 hektaran ya. Atau ya kurang lebih sekitar 50 hektaran per tahun. Jadi bayangkan kalau misalnya potensi dari tanah-tanah tersebut dikelola dengan baik oleh para yayasan atau lembaga keuangan atau mungkin perorangan yang mendapatkan wakafnya, maka saya pikir bisa lebih produktif ya dan bisa lebih meningkat meminimalisir tingkat kemiskinan atau mungkin meningkatkan kesejahteraan di masyarakat Indonesia. Nah, problemnya integrasi data wakaf yang berada di masyarakat dengan yang dikelola oleh negara, termasuk data-data yang dipunyai oleh negara itu kadang-kadang banyak miss. Jadi banyak terjadi misinformasi atau mungkin misdokumentasi. Nah, inilah yang sebetulnya menjadi PR kita bersama. Bagaimana kalau zaman dulu kan karena memang masyarakat kita tidak semua melek administrasi perwakafan, akhirnya banyak sekali masyarakat yang melakukan wakaf itu tidak melalui pencatatan di kantor urusan agama. Jadi ada orang per orang saja, lalu setelah itu diganti misalnya, atau misalnya wakaf langsung directly ya tanpa ada pencatatan. Sama halnya mungkin dengan jiswaf dengan jis maksud saya, dengan zakat infak sedekah. Jadi pada saat kita berzakat kadang-kadang tidak diadministrasikan sehingga kita tidak tahu betul potensi yang sebetulnya. Atau misalnya dana kelolaan zakat di Indonesia ini berapa ya, karena orang berpikir bahwa ini urusan akhirat, katanya tidak perlu dilakukan pencatatan. Padahal itu sangat perlu ya, pencatatan termasuk proses dokumentasi, administrasi pencatatan wakaf, zakat dan yang lain-lain, agar apa? Agar tidak adanya tumpang tindih penerima. Agar tidak adanya misalnya tumpang tindih data, termasuk meminimalisir konflik ya. Ini kita banyak juga ada konflik-konflik agraria ya, konflik-konflik pertanahan di Indonesia ini. Contoh misalnya ada masjid yang dulunya diwakafkan, tahu-tahunya tiba-tiba ada yang mengklaim ahli warisnya. Nah ini karena dulunya pencatatannya tidak baik. Nah ini kalau misalnya terus-terusan seperti ini, maka jangan heran kalau misalnya di Indonesia masih banyak barang, harta, mungkin harta yang lainnya baik itu bergerak ataupun tidak bergerak yang diwakafkan itu ujung-ujungnya malah masuk ke pengadilan ya, ke arbitrase. Jadi masuk ke pengadilan agama. Jadi kalau untuk wakaf sendiri, kalau misalnya ada konflik nanti masuknya ke pengadilan agama. Tapi kalau misalnya nanti bergeser ke perdata ya berarti masuk ke pengadilan umum. Jadi bisa ke pengadilan umum, bisa ke pengadilan agama kalau secara akad dan yang lain-lainnya. Nah ini mungkin nanti teman-teman di YouTube ya yang bisa komentar di YouTube ini bisa memberikan beberapa solusi sebetulnya kira-kira di Indonesia harus seperti apa sih pendataan wakafnya, atau mungkin bolong-bolongnya seperti apa, atau mungkin bisa menceritakan kasus-kasus wakaf di Indonesia ya, masalah-masalah wakaf di Indonesia. Padahal di Indonesia sendiri sebetulnya Indonesia ya, khusus untuk Indonesia sendiri sebetulnya kalau menurut salah satu lembaga survei ya, lembaga survei di luar ya, Indonesia itu malah menjadi negara paling dermawan karena potensi wakaf termasuk yang mewakafkan baik itu harta tanahnya atau harta bergerak atau tidak bergerak itu paling besar sedunia. Jadi sebetulnya masyarakat Indonesia ini sangat dermawan, tapi kalau tidak dikelola dengan baik itu oleh negara atau para muwakifnya, ini akan bermasalah sebetulnya. Ya, untuk pertemuan kali ini, diskusi kali ini saya ucapkan terima kasih lagi kepada kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf.
Tapi kami meminta saran, kami meminta tambahan argumentasi, termasuk tadi data-data yang mungkin bisa disampaikan di kolom komentar di YouTube ya. Nanti teman-teman kelompok ini pun bisa melakukan menambah komentar atau menambah ulasan tentang pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya sampaikan yang mungkin belum maksimal dijawab. Saya tutup kegiatan presentasi ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.